Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan Royan Pinang Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman pemula atau siapapun yang ingin berkebun pinang supaya bisa meyakinkan teman-teman yang masih ragu apakah keputusan saya untuk menanam pinang itu sudah tepat. Maka mari kita lanjutkan video ini. Nah, ini saya akan perlihatkan tadi yang saya perlihatkan tadi itu penanganan pasca panen ya guys ya, menggunakan jaring atau waring yang kita jahit sendiri seperti ini guys. Nah, ini dia. Nanti akan saya jelaskan di penanganan pasca panen. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pinang dari lahan sampai pada penjualan pinang. Yang pertama, bahwa pinang tidak memerlukan lahan yang luas karena jarak tanam pinang itu sendiri jarak idealnya adalah 3 meter kali 3 meter, dan tentunya ini bisa ditanam di lahan teman-teman yang sempit. Kalau lahan yang luas sudah tentu pasti. Jadi untuk segi lahan tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, bahwa menanam pinang itu tidak membutuhkan perawatan yang begitu luar biasa seperti kita merawat kebun sawit ya guys ya. Karena tidak dilakukan pemupukan pun juga bisa menghasilkan pinang yang berbuah lebat. Tapi saran saya harus tetap dilakukan pemupukan. Semakin bagus perawatan, semakin cepat pertumbuhan pinang dan kita panennya. Nah, seperti ini buahnya guys. Nah, dari sisi lahan sudah saya jelaskan. Jadi kalau dibandingkan dengan sawit dengan jarak 9 kali 9, 4 pohon itu 4 pohon sawit, jika dibandingkan dengan pinang itu adalah 16 pohon pinang dengan jarak 3 meter kali 3 meter. Nah, tentu dari segi pohonnya lebih unggul daripada sawit. Nah, dan buahnya juga tidak kalah beratnya guys ya, timbangannya, kilonya. Nah, ini seperti ini. Ini tidak lari dari 5-6 kilo ataupun sampai 7 kilo. Nah, paling rendah itu tandan yang bagus itu paling bawah adalah 4 kilo sampai 5 kilo. Kita hitung rendahnya guys ya. Nah, otomatis akan bisa mengimbangi panennya sawit, bahkan melampaui. Yang saya hitung itu bisa melampaui panen sawit itu sendiri, karena 4 pohon melawan 16 pohon pinang. Hitung saja, nanti teman-teman hitung sendiri. Kalau sawit itu dalam satu pohon 20 kilo seandainya dalam satu tandan, dengan pinang satu pohon itu satu tandan menghasilkan 5 kilo saja guys ya. Kita hitung rendah. Nanti teman-teman kalikan sendiri 4 pohon sawit dengan 16 pohon pinang, maka nanti teman-teman akan menemukan mana yang lebih berat kilonya, mana yang lebih menghasilkan ya guys ya. Nah, itu. Kemudian dari lahan kita ke pinang itu sendiri. Pinang yang pertama adalah dia melakukan mayang guys ya. Itu bukan melakukan ya, dia akan seperti ini, seperti video yang saya zoom. Kalau bahasa kampungnya kami itu seludang nih guys ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia akan pecah nanti dan menjadi bunga. Nah, tapi sebelum itu, sebelum jadi seludang itu guys ya, atau apa namanya itu bahasa Indonesianya, dia akan membentuk pelepah seperti ini. Nah, pelepah ini tidak perlu kita buang, dia akan jatuh sendiri. Nah, itu keuntungannya. Jadi tidak perlu kita rawat seperti apa ya. Nah, kemudian dari pelepah ini muncullah yang saya bilang tadi itu tuh seludangnya. Nah, setelah itu dia akan menjadi bunga kemudian menjadi buah. Nah, pelepahnya ini sendiri guys, itu memiliki suatu nilai tambah dari pinang itu sendiri. Ini bisa dibuat piring ataupun mangkok ya guys ya, tentunya dengan dicetak terlebih dahulu. Kemudian juga bisa menjadi
styrofoam sekali pakai ya guys ya. Ya biasa orang ada acara itu biasanya dibagi ke nasi bungkus yang pakai styrofoam itu. Nah ini bisa digunakan menggunakan pelepah pinang ini. Nah itu sangat bagus sekali guys, dan sangat bermanfaat. Nah kemudian setelah dia berpelepah lalu berseludang bunga, kemudian dia akan berbuah kecil. Buah yang kecil semakin besar. Nah buah yang kecil itu bisa dimanfaatkan atau bisa dikonsumsi dan memiliki manfaat. Nih buah yang kecil itu seperti video yang saya lihat ya di Taiwan itu bisa digunakan untuk dikonsumsi guys ya. Kemudian buah mudanya kita bisa buatkan jus pinang muda guys ya. Kemudian buah yang agak besar sedikit itu bisa dijadikan pinang iris. Kemudian buah gelondongan masak sudah tentu. Bisa dijadikan pinang bulat atau pinang belah untuk dijadikan bahan pewarna kain, bahan cat, bahan kosmetik, bahan obat-obatan, dan lain-lainnya lagi guys ya. Banyak manfaatnya. Nah itu dia kalau dari buahnya guys ya. Jadi waktu pemeliharaan pinang itu standarnya guys ya, yang saya ketahui itu adalah dari tanam sampai panen ya guys ya, itu 4 tahun. Tapi bila kita tanam di polybag terlebih dahulu baru kita tanam, kemudian perawatan bagus, bisa kurang dari 4 tahun itu sudah berbuah. Dan barisnya ini paling tinggi itu belasan ruas nih guys ya. Paling tinggi belasan ruas ini udah mulai berbuah, ataupun seleher ataupun setinggi kepala. Itu dengan perawatan yang bagus ya guys ya. Nah kita jalan-jalan guys ya, ini kebun saya. Nah kita lihat bunga seperti yang saya sampaikan tadi. Ini dia bunganya. Nah itu sebelum menjadi bakal buah nanti. Atau yang udah ada nampak kecil-kecil itu ada dia sudah menjadi buah. Oke, apalagi guys, setelah buahnya masak, kita akan memasuki pasca panen guys. Penanganan pasca panen, apabila teman-teman juga sering mendengar kalau menanam pinang itu ribet, malas ngupasnya, malas memprosesnya katanya guys ya. Nah maka saya akan jelaskan dalam video saya yang di awal tadi guys. Dalam video saya yang di awal tadi, teman-teman sudah melihat bagaimana penanganan pasca panen. Setelah dipanen, dia akan kita masukkan ke dalam jaring, kemudian kita gantung. Nah, dan tidak ada penanganan yang lain lagi. Setelah dia longgar dari kulitnya, sudah menjadi pinang kelotok, kita kupas dan kita jual ya guys ya. Nah, tidak ada ribetnya. Bahkan kalau pinang udah panen seperti ini, yang pertama keunggulannya adalah anak kecil sekalipun, ibu-ibu sekalipun, apalagi pria dewasa, itu sudah pasti sangat bisa untuk memanen pinang. Kalau sawit, saya rasa anak-anak tidak bisa memanen pinang, mungkin karena terlalu berat dan juga ada durinya. Tapi kalau pinang itu anak-anak dari umur 5 tahun, 6 tahun pun udah bisa mulai untuk mengumpulkan pinang. Dan ibu-ibunya juga bisa untuk melakukan panen dan mengangkut pinang. Beda dengan sawit guys ya. Nah itu salah satu keuntungannya. Artinya untuk tenaga kerja itu mau perempuan atau laki-laki itu tidak menjadi suatu masalah yang ya guys ya. Nah kemudian keunggulan lainnya daripada pinang tadi, apabila kita belum sempat memanennya guys ya, belum sempat memanen pinang udah masak, mungkin gugur nih guys ya. Nih seperti yang punya saya nih, kita langsung di lapangan guys, bukan kaleng-kaleng guys. Nih saya perlihatkan, saya buktikan. Nah ini yang seperti ini nih guys, itu dia sudah rontok buahnya guys, belum saya panen. Nah itu tinggal tandan kosongnya, janjang kosongnya guys, buahnya itu sudah jatuh. Nih buahnya udah jatuh.
ya. Tuh di bawah sana guys, bisa dilihat guys. Kita zoom guys. Nah, udah warna hitam guys. Nih. Nah, apakah itu rusak atau buruk guys? Tidak, dia masih bagus isinya guys ya. Nah, inilah kelebihan pinang salah satunya guys ya, salah satu kelebihan pinang. Jadi apabila kita tidak sempat memanennya, bahkan sampai dia gugur ke tanah, selama 2 minggu atau 3 minggu tidak kita pungut, itu juga tidak jelek guys, itu bagus guys. Nah, kalau sawit harus kita panen. Kalau tidak kita panen jadi berondolan, buruk, tidak bisa kita stok. Nah, kalau ini setelah 3 minggu kita tidak panen, kita masih bisa, masih bagus guys ya, tidak terlambat. Kemudian ketika harga turun, nah sawit apakah bisa kita stok? Tidak bisa guys. Dalam jangka 3 hari atau 4 hari dia sudah akan membusuk. Tapi kalau pinang, kalau harganya murah kita stok, kita keringkan. Ketika kering itu bisa tahan sampai 7 sampai 8 bulan tahannya. Itu dah saya buktikan sendiri guys ya, bahkan 1 tahun. Nah, jadi pinang ini kita lebih memiliki pilihan. Apabila harga gelondongan masak mahal, ya kita jual gelondongan masak. Tapi apabila harga pinang itu turun murah, maka kita stok atau kita keringkan, kita simpan dulu. Jadi kita masih bisa menabung pinang. Nah, ini keunggulannya daripada sawit guys ya. Nah, jadi kita memiliki pilihan. Nah, seperti ini nih, ini masih bagus nih guys. Ini kalau kita hitung nih tidak lari dari 1 minggu, hampir mau 2 minggu nih tidak saya ambil nih, bahkan lebih guys. Nah, jadi itulah kelebihan dari pinang itu sendiri. Apalagi guys, nah ini sudah banyak nih guys, kita lihat. Nah, jadi pada video kali ini saya kupas tuntas mengenai perpinangan. Jadi yakinlah kepada para pemula yang ingin menanam pinang. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ke depan pinang masih tetap ada harganya? Ya, dari mana kita bisa melihat masih ada harganya atau tidak? Kita dilihat dari manfaatnya. Kalau saya melihat dari manfaatnya, yang pertama bahwa pinang itu diolah dari buah yang masih kecil sampai masak itu memiliki manfaat, bisa dipakai. Nah, itu tentu ketika segala sesuatu memiliki manfaat, maka tentu dia sangat dibutuhkan. Nah, sangat dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, tentu dia memiliki hukum permintaan dan penawaran itu akan berlaku. Apabila permintaan banyak, persediaan sedikit, maka harga akan mahal. Nah, itu dia guys. Apabila permintaan sedikit namun suplainya banyak, otomatis harga murah. Nah, karena pinang banyak manfaat, tentu banyak dibutuhkan. Nah, dan saya rasa pinang adalah salah satu komoditas yang bisa kita prioritaskan, bisa kita perjuangkan untuk bisa menjadi itu mata pencaharian, yaitu untuk diandalkan mengangkat ekonomi dalam keluarga. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa memberi manfaat bagi kawan-kawan. Jadi kepada teman-teman yang masih ragu untuk menanam pinang, silakan menonton video ini
untuk meyakinkan Anda bahwa pinang bisa kita andalkan. Oke guys, sekian dulu video kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan tentunya share juga video ini kepada teman-teman agar teman-teman yang awalnya tidak memiliki tujuan, memiliki lahan kosong, ataupun yang masih ragu-ragu untuk menanam pinang, dengan menonton video ini mereka memiliki tujuan untuk mengisi lahan mereka, untuk meyakinkan mereka yang masih ragu-ragu untuk menanam pinang guys ya. Nah, sekali lagi saya mohon dukungan teman-teman. Apabila ada yang ingin berkomentar, silakan. Kritik dan sarannya sangat saya tunggu. Pertanyaannya akan saya jawab satu persatu, membuat teman-teman melakukan penanaman, tidak hanya menjadi pendengar setia saja, tapi bisa langsung dipraktekkan ya guys ya, sehingga bisa langsung memberikan manfaat kepada teman-teman. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada para subscriber, terima kasih kepada teman-teman yang sudi menonton video saya ini. Semoga video ini atau channel ini bisa bermanfaat bagi perkembangan teman-teman semua. Selamat pagi, salam sukses, salam petani pinang Indonesia. Mantap.